bainal qalbi wal amal. Jadi bagaimana kita untuk senantiasa itu menyelaraskan antara hati dengan perbuatan kita. Ya, karena memang kalau ini tidak sinkron, sekali lagi kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang berada di pertengahan, orang-orang munafik. Yang la ilaha ula wa la ilaha ula. Kesono enggak, kesini enggak. Adanya tengah-tengah. Tapi di akhir di surat An-Nisa ayat 140 itu Allah gambarkan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Yang secara muamalah tadi ya, idza hadasa kadzaba. Kalau dia bicara dia dusta. Penuh dengan kebohongan. Karena Allah sangat menjaga ya kualitas seseorang itu dari apa yang diucapkannya. Karena ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun melainkan ada malaikat yang selalu mencatat. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji tidak ditepati. Nah, makanya ini masalah janji ini penting bagi kita untuk senantiasa kita komitmen. Bukan karena takut ditagih sama orang yang kita janjikan, bukan. Tapi paling tidak dari materi ini, dari ulasan ini, kita khawatir kalau kita masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik. Ya, sehingga memang berkaitan dengan kita memenuhi janji itu bukan cuma karena kita nggak enak sama orang yang udah kita janjikan. Yang kedua, tentu saja kita diminta untuk cerdas bagaimana agar tidak melanggar janji-janji tersebut. Nah, secara aplikatif kalau kita udah punya perjanjian, memang yang paling mudah itu adalah kecuali udzur syar'i ya. Udzur syar'i adalah alasan yang secara syariat dibenarkan. Artinya kita nggak bisa memang memenuhi, tapi itu udzur syar'i, artinya nggak dosa. Lupa, itu kan beda ya lupa. Artinya benar-benar lupa, bukan cuma sekedar alasan lupa gitu ya. Ya, tahu-tahu udah kelewatan. Ya Allah, kelewatan waktunya. Bilang deh, mohon maaf, saya tadi kelupaan. Itu kan beda ya. Kecuali yang dilupakan itu kan beda lagi, itu sengaja. Karena Allah Subhanahu wa taala pun tidak mencatat sebagai dosa orang yang dilakukan karena lupa. Termasuk puasa itu kan, walaupun udah makan kenyang, ya lupa. Nah, makanya jangan innalillahi itu kalau udah begitu. Alhamdulillah gitu kan. Ya. Berapa kali tuh puasa sunnah lagi enak-enak gitu kan makan udah selesai, ingat tuh waktu acara di Cibubur, acara keluarga bareng-bareng makan ya kan, apalagi puasa Senin Kamis waktu itu, tahu-tahu diingetin sama anak kan puasa ya, Masya Allah lupa. Ya, cuma yang bikin nggak nyamannya karena habis makan lontong belum sempat minum, pas pengen minum diingetin sama anak, kan puasa, Masya Allah. Aduh, ya tanggung. Asli tuh. Nah, yang paling enak waktu pas ngisi kajian di sekolah. Ya, masih Senin Kamis juga kan. Ngisi tuh, karena satu kelas diisi banyak orang, gerah gitu kan. Dikasih itu, new green tea tuh. Wah, masih ada bulir-bulir airnya gitu kan, enak banget kan. Lagi ngisi, habis ngisi, langsung glek-glek udah selesai. Setelah itu baru ingat, Masya Allah puasa, Alhamdulillah. Puasa jalan terus. Itu kan, nikmatnya gitu kan. Ya, bilang, wah ternyata lupa itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Coba kalau misalnya kita tidak dianugerahkan sifat lupa, bahaya kali ya. Ya. Misalnya ya, istri kita pernah punya salah sama kita. Terus tuh keingetan terus setiap ngelihat istri yang diingat adalah kesalahannya. Ketemu istri bangun tidur kesalahannya. Waduh, apa tuh yang terjadi itu kira-kira? Ya kan? Ya satu sisi itu emang kata Rasulullah SAW, kalau kata pepatah Arab yang dikatakan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa.
Makanya kalau lupa tuh dengan tidak sengaja, maka itu tidak menjadi dosa kayak gitu ya. Artinya kalau misalnya kita berjanji, kalau lupa ya beda lah. Kecuali sengaja melupakan. Ya, makanya penting untuk saling mengingatkan. Yang terakhir, wa idatu minakhona. Kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat. Makanya amanah tuh bagi kita seorang muslim tuh itu bukan cuma tasyrif. Tasyrif itu syarofah. Artinya kemuliaan, bukan itu. Tapi yang namanya amanah itu ada taklif. Kallafa yukallifu taklif. Itu adalah tanggung jawab. Makanya kenapa ketika mendapatkan amanah, itu yang ada bukan sujud syukur kita. Amanah berat itu adalah kita banyak ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dengan amanah ini bisa jadi kalau kita sukses, maka Allah akan muliakan kita. Tapi tidak sedikit orang-orang yang gagal dengan amanah ini, kemudian Allah hinakan mereka. Tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudillu man tasya. Ya, bisa dimuliakan seseorang itu dengan wewenangnya, dengan kekuasaannya, dengan tanggung jawabnya, tapi juga wa tudillu man tasya. Engkau bisa menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Makanya ketika kita sangat memahami bahwa jabatan itu adalah sementara, ketika kita lagi ada di jabatan itu kita nggak petang-petang-peteng-teng ya. Karena tahu one day kita akan melepaskan jabatan tadi. Ya. Makanya kenapa tradisi kita menghindar jabatan itu adalah bukan cuma sekedar gaya-gayaan. Tapi memang karena kita berpikirnya itu berpikir visioner. Bahwa pertanggungjawaban kita bukan cuma pertanggungjawaban tahunan atau pertanggungjawaban kepengurusan yang 5 tahunan. Tapi tanggung jawab kita adalah nanti di hari akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyain terhadap kepemimpinannya, terhadap amanah yang diberikan. Nah, amanah bagi kita adalah yang paling dekat adalah harta dan anak-anak kita. Ya, itu adalah amanah. Inna min azwajikum wa auladikum. Di dalam surat Al-Anfal Allah dekatkan antara amanah itu dengan harta dan anak-anak. Suratnya surat 8 Al-Anfal. Ayatnya diawali dengan ayat yang ke 27. Ya, gimana artinya Pak Iwan? Pengen dengar suara Pak Irwan baca artinya nih. Biasanya jadi langganan tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lanjut. Surat apaan, Tat? Al-Anfal ya? Al-Anfal ayat 27 dan 28. Surat keberapa, Tat? Surat 8 ayat 27. Halaman 180 kalau yang Quran pojok. Iya. 80 tadi. Monggo. 26 27 Tat. 28, yes. Oh, 27 28. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya. Itu indah ya Al-Quran
berkisah untuk peringatan bagi kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanatikum, amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Wa antum ta'lamun. Jadi berkhianatnya itu secara sadar. Ya kan? Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian mengetahui. Ayat berikutnya setelah bicara amanah, Allah ingatkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan bagimu. Wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya indahu, di sisinya, di sisi Allah, ajrun 'azim. Ada pahala yang besar. Artinya apa? Kalau kita bisa menjaga amanah harta, kalau kita bisa menjaga amanah anak-anak, maka kita akan mendapatkan pahala balasan yang sangat besar ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang paling dekat. Dan ini menjadi modal belajar kita untuk mendapatkan amanah-amanah yang lain. Ya. Sebelum kita mendapatkan amanah di luar, maka amanah ini jangan sampai terlewatkan. Karena kan kita ditanyakan tuh ya mengenai kepemimpinan kita terhadap harta dan anak-anak kita. Untuk harta pastinya dia itu harus menjadi media untuk kehidupan kita. Menjadi sarana hayah, bukan menjadi ghayatul hayah, menjadi tujuan hidup, bukan. Tapi dia menjadi sarana. Rasulullah SAW berdoa bagaimana agar harta ini jangan menjadi tujuan. La taj'alid dunya akbaru hammina wala mablaghu ilmina. Ini dalam salah satu doa penutup majelis. Ya, ada doa penutup majelis yang lain selain subhanaka, itu cukup panjang. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahullu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina badam ma'atna waj'alhul waritha minna waj'al sarana 'ala man lamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, la taj'al, jangan jadikan ad-dunya, dunia nih, akbaru hammina, keinginan kami yang paling besar. Iklan Pak Iwan ya. Wala mablaghu ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai puncak dari ilmu kami. Ya. Jadi jangan sampai kita juga belajar mengajar itu semata-mata dunia. Jangan sampai juga kita mendidik anak, menjadikan mereka adalah segalanya. Ya, nggak bisa. Ya. Jadi ada orang yang mencintai anak-anaknya itu lebih cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini dilarang dalam surat At-Taubah. Ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum, ya. Itu ya Ustaz Umar. Qul in kana aba'ukum wa gimana? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa
wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun kataraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Surat ke-9 ayat 24. Boleh. Kita cari di sini. Kalau di sini kita lihat suratnya surat 9 ya. Ayat 24. Nih dia. Langsung ketemu ya. Katakanlah in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, juga istri-istri kalian. Kemudian wa ashiratukum, keluarga kalian. Wa amwalun iktaraftumuha, perniagaan, harta kekayaan yang kamu usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kalian senang banget berada di dalamnya. Ya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih, dan berjihad di jalannya, berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'am, maka tunggu, Allah akan datangkan urusannya. Ya, makanya tunggu kalau Allah nanti memberikan kehancuran. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, ini bicara tentang masalah bagaimana jangan sampai kita jadikan dunia. Ya, karena anak dan istri kita itu adalah juga harta, itu adalah amanah. Makanya penting untuk senantiasa kita jaga. Amanah siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban kita. Itulah kenapa sebagai seorang muslim pastinya kita hidup tidak egois. Selalu visi besar kita adalah sukses bersama keluarga. Itu visi besar kita. Ya, sebagaimana kita minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, kita minta untuk diri kita, wa azwajina, untuk suami dan istri kita, kemudian wa dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kita menjadi apa? Qurrata a'yun, penyejuk hati. Indah dipandang, ya kan? Akhlaknya itu membuat kita bahagia. Ini subhanallah, ini sebuah nikmat. Tapi tetap itu adalah amanah. Istri itu kalau bahasanya itu bukan milik kita. Karena bukan milik, maka kita bahasanya itu hak guna pakai, katanya gitu. Ya, karena kenapa? Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak-anak juga gitu. Ya, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harta-harta kita juga seperti itu. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, kembalikan dulu. Kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah milik Allah. Kalau udah begitu, Allah akan ridho, kita diberikan amanah lagi, dititipin gitu. Ya, yang repot itu kalau kita minjalik. Minjem jadi milik, ya, udah dipinjemin sama Allah, ya dikasih amanah, merasa kita milik kita gitu kan, ya, you belong to me, I belong to you, gitu kan, we bisa main bilong-bilongan kan, gitu ya, aku milikmu, kamu milikku, katanya kayak gitu, itu dari istilah ya, tapi secara hakikat bahwa innalillah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, makanya minta sama Allah. Ya, makanya salah satu kebaikan yang harus senantiasa kita lakukan itu adalah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semata-mata ya, bukan lalu kita bahas, bukan semata-mata karena istri udah berbuat baik sama kita, kemudian kita berbuat baik sama istri, bukan cuma itu. Ya, bahkan kita bisa jadi ya, one day ternyata ada hal yang kurang baik yang kita dapatkan, tapi ternyata kebaikan senantiasa kita lakukan. Karena di dalam surat
28 ya. Surat 28 surat apa? Pak Iwan, Pak Doni. Nah, surat 28 ayat 77. Nah, kita buka surat 28 ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah." Cari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tentang kebahagiaan akhirat. Wala tansah, jangan lupa nasibaka minad dunya, nasibmu, bagianmu di dunia. Kemudian apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya, ini bahasan kita kemarin tuh, berbuat baik bukan karena dia berbuat baik orang itu sama kita, tapi karena Allah udah berbuat baik sama kita. Kemudian wala tabghil fasada fil ard. Jangan buat kerusakan di bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah membenci, tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Stressing kita di kalimat ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Apa contoh Allah berbuat? Wah, banyak banget ya. Allah punya sifat Ar-Rahman dan Allah punya sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman itu semua ya kebutuhan kita Allah kasih. Ya. Sifatnya apa? Sifatnya duniawi. Dapat. Tapi kalau Ar-Rahim, maka ini adalah bicara tentang apa? Bagaimana Allah memberikan kasih sayang kepada kita berupa apa? Nikmat ibadah dan ujungnya nanti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, kalian tidak masuk surga karena amal-amal kalian. Ya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga masuk surganya bukan karena amal-amalmu ya Rasulullah. Iya, bukan. Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan rahmat inilah yang Allah titipkan pada kita untuk kita jaga di dalam keluarga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, fisik itu bisa berubah, ya kan? Dulu kita bisa jadi tanda kutip ya, tergila-gila dengan istri kita. Ya. Atau kebalikannya, istri kita tergila-gila dengan kita. Tapi biasanya kalau udah sering ketemu, lama-lama udah biasa. Bisa jadi mati rasa gitu kan. Mati rasa gitu. Itu namanya mawaddah. Tapi rahmah itu akan senantiasa ada. Kenapa? Karena itu adalah sifatnya lebih ke arah inner beauty. Ya, sesuatu yang tidak tampak tapi terasa. Ya. Kenapa sih bisa begitu dekat? Iya, nggak tahu nih. Nyaman aja bawaannya gitu. Tapi kan nggak diajak jalan-jalan, ya kan dulu kayak gitu. Kalau cinta nggak bakal kemana-mana, tenang aja, gitu. Iya makanya nggak kemana-mana di rumah aja. Ya. Ya. Jadi subhanallah ya. Bukan berarti kita hidup nggak ada masalah, pasti ada masalah ya. Ya kalau dulu Ustadz tuh sampai sering bilang murkon waktu nikah. Piring aja tuh nggak punya perasaan. Tapi kalau dicuci bunyi lu antar piring, tring aja. Apalagi kita yang punya perasaan, punya keinginan. Pasti ada masalah dalam keluarga. Lah iyalah, ya. Kita udah mulai, oh iya. Nabi gimana Rasulullah? Iya adalah friksi-friksi itu ada. Bahkan friksi yang sangat dahsyat itu Rasulullah SAW itu dalam surat apa? Surat Al-Ahzab atau surat An-Nur ya. Ya, ayat 11 tuh. Tentang hadisul ifki. Ketika gosip menerpa Rasulullah SAW yang itu sangat membuat kegaduhan. Ya, gaduhnya itu seantero Mekah itu. Karena Mekah kan kota kecil ya. Jadi gara-gara hadisul ifki maka kondisinya itu sampai ya Rasulullah SAW itu cemburu ya. Suratnya surat 24. Nah, kita lihat ya, surat 24. Surat An-Nur 24 ayat 11. Nah, ini dia. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga.
Berita bohong tentang apa? Gosip antara Siti Aisyah dengan Sofwan, sahabat Nabi. Ya, gara-gara Siti Aisyah itu ketinggalan rombongan. Ya, ketinggalan rombongan, kemudian ketemu dengan Sofwan sebagai tim penyisir pasukan di belakang. Ya, Siti Aisyah berada di kendaraan, Sofwan itu jalan. Kalau udah berduaan kayak gitu ya udah. Ini rumah tangga Rasulullah loh. Ya, orang ngelihat, wih, duaan, iya kan? Kalau ngelihat duaan gitu, ya kan, cie 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 kalau bahasa sekarang kan kayak gitu kan. Baru gitu aja udah mulai. Dan saat itu belum turun wahyu. Karena itu goib kan. Goib itu artinya nggak ada yang tahu nih kondisinya apa. Susah gitu kan. Tapi sebagai seorang laki-laki, Rasulullah punya cemburu. Punya. Gitu kan. Sampai nunggu wahyu. Ya, sampai Siti Aisyah pulang dulu ke rumah bapaknya. Gitu kan. Karena belum ada penyelesaian. Ini kan artinya ada konflik. Ya, karena apa? Karena orang ketiga. Orang ketiganya banyak maksudnya. Orang-orang nih alladzina ja'u bil ifki, orang-orang yang datang dengan berita bohong. La tahsabuhu syarrul lakum. Tapi ternyata apa kata Allah? La tahsabuhu syarrul lakum. Jangan kamu kira berita bohong itu semata-mata buruk buatmu. Gitu kan. Artinya di balik itu tuh ada sesuatu. Ya. Nah, kalau kita pengen ngelihat flashback ke masalah kita, di balik konflik keluarga kita, pasti di sana ada nilai tarbawi, nilai tarbiyah, nilai pendidikan, pelajaran yang sangat berharga buat kita. Ya, sampai kata Allah, ya, dikatakan likul limri'im minhum maktasaba minal ism. Masing-masing akan dapetin dosanya itu masing-masing, ya. Yang ngegosipin, yang ngebenerin gitu kan, yang jadi saksi palsu semua. Walladzi tawalla kibrahum lahu adzabun adzim. Dan siapa yang mengambil bahagian terbesar dalam penyiaran bohong itu, bagi mereka adalah azab yang sangat-sangat besar. Nah, ini yang kita ambilnya adalah ini pelajaran bagaimana dalam konsep berkeluarga Rasulullah SAW. Yang namanya orang naik pesawat tuh ada turbulensi kan pasti hal yang biasa. Sekali lagi ini kita belajar bareng ya, bukan berarti keluarga saya udah juga keluarga yang terbaik. Ya, maunya seperti itu. Friksi senantiasa ada gitu kan, tapi sekali lagi mudah-mudahan itu mendewasakan kita ya. Jadi suatu saat ketika ada friksi yang hampir sama, oh pernah kita jalanin dulu lebih dahsyat dari itu kan, jadi kenangan gitu kan, belajar. Akhwati fillah rahimakumullah, ini diantaranya adalah amanah ya yang dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Wabil khusus anak dan juga istri serta harta yang ada pada kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting sekali memang kita memperbesar kapasitas diri kita. Ya, semakin besar kapasitas kita, maka amanah yang diberikan juga itu akan semakin besar pastinya. Ya, kalau kita ngelihat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, berarti memang taklif atau tanggung jawab itu sangat berbanding lurus dengan kapasitas diri kita. Ya, semakin besar kapasitas kita, maka tanggung jawabnya akan diberikan juga besar. Ya. Karena apa? Karena pengaruhnya juga pastinya akan besar. Dan dampaknya juga pasti akan besar, dampak kebaikannya. Sehingga kalau kita udah sangat mengerti ini, sehingga kita selalu tuh, ya ketika kita ada masalah, kita kembalikan lagi kepada sang pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita minta terus. Ya, karena pada hakikatnya ya, kita nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengendalikan hati itu kan adalah milik Allah. Rasulullah aja itu berdoa, ya muqallibal qulub. Untuk diri sendiri masih doa. Ya wahai yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ada di kuatkan hati kami itu dalam agamamu. Ini ya teman-teman, jadi bicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan ya, potensi diri kita sehingga kita bisa mengemban amanah sebaik-baiknya. Dan Rasulullah mengingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau amanah tidak diberikan kepada ahlihi, kepada yang
paham, yang ngerti, maka tunggu saja saat kehancurannya. Ini dalam berbagai bidang, pemerintahan, dalam macam-macam itu seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan bisa jadi penguat ya bagi kita. Dalam konteks keluarga berarti jangan sampai kita nggak ahli, ya bukan ahlinya mengelola ya tanggung jawab sebagai suami, sebagai orang tua. Karena kata Rasulullah, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah saatnya kehancurannya. Ya, terjadinya perpecahan dalam rumah tangga itu diantaranya kan seperti itu. Makanya fungsi edukasi itu harus selalu berjalan ya. Bukan cuma istri yang kita didik, tapi kita juga mendidik diri kita. Dan kebalikannya, istri juga gitu, bukan cuma mendidik dirinya sendiri, tapi juga mendidik suaminya. Karena pada hakikatnya kita kan saling menguatkan ya. Kalau bahasa Quran tuh hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu surat Al-Baqarah 187. Hunna, mereka tuh para perempuan istri-istri adalah libasul lakum, pakaian buat kalian. Wa antum, dan kalian libasul lahun, pakaian buat mereka. Ya, artinya kita punya peran untuk saling memahami, saling melengkapi ya, saling berbagi ya, saling memberikan kebaikan. Ini Masya Allah, itu nikmat ya. Jadi kalau kita pas lagi ngedrop diingetin sama istri gitu kan, Mas sudah tilawah belum, ya jangan marah. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bingkai melalui istri kita. Ataupun kebalikannya ya, berbahagialah menjadi suami yang selalu bisa mengingatkan istrinya. Ya. Ya. Ini nikmat ya. Walaupun apa ya, kadang-kadang kita merasa harusnya sih udah gitu ya. Jadi kalau usia di atas 10 tahun pernikahan kan gitu. Kita seakan-akan harusnya kan kamu udah tahu gitu kan. Tapi ternyata yang namanya saling menasihati itu never ending proses ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ayat itu bukan cuma sekedar kita di luar di masyarakat saling menasihati dalam kesabaran, dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Tapi kita bisa praktekkan dalam keluarga. Ya, kadang-kadang kita agak angkuh juga sih sebagai suami ya. Ya kan yang pemimpin gua gitu kan. Ya, kadang-kadang kita protes juga kan di luar kan gitu kan, kita protes sama pemimpin gitu, nggak bisa dinasihat, ternyata kita juga kayak gitu. Otoritarianismenya udah dimulai dari rumah ternyata ya. Ya, di luar kita juga bisa menyuarakan itu, tapi di dalam juga kita juga harus artinya secara domestik kita juga jangan sampai menjadi pelaku-pelakunya kayak gitu ya. Baik ya, itu mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Kita saling mendoakan ya. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan keluarga kita insya Allah. Amin, amin. Terus yang informasi berikutnya agak hati-hati ya bermedsos nih. Kalau yang kemarin kena di WhatsApp ya, yang ketangkap-ketangkap tuh kan sebenarnya diskusi-diskusi di WhatsApp tuh. Ya, jadi memang harus lebih aware ya terhadap istilah-istilah ya, kata-kata yang, karena WhatsApp tuh kan gampang sekali ya ininya ya. Sebenarnya medsos sih semua, hampir semua medsos. Dulu punya teman kerja di Telkom dulu tahun 90 berapa. Lumayan dia punya jabatan. Ya, di Telkom tuh dari dulu tuh memang ada yang selalu kontrol. Ya. Dari ini tertentu ya. Instansi tertentu gitu kan. Ya, Indomie telur katanya kalau dulu ya. Itu biasanya itu ada tuh. Nah, ternyata kemarin ya banyak seperti itu. Ya, jadi untuk sebab kenapa? Ini berkaitan dengan kita harus menjaga keberlangsungan ya, nilai-nilai perbaikan yang sedang kita tata semuanya kan. Dari sektor pendidikan, dari sektor politik, dari sektor ekonomi ya. Semua tuh lagi nilai-nilai keislaman tuh masuk ke berbagai sisi. Sehingga memang kita harus punya
berpikir strategis dan berpikir praktis. Kapan kita berpikir praktis, kapan kita berpikir strategis, seperti itu. Nah, ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika di fase Mekah. Fase Mekah itu fase benar-benar dalam kondisi yang sangat tidak bersahabat. Ya, jadi siapapun yang memihak kepada kebaikan maka siap-siap mendapatkan intimidasi, ya, persekusi dan seterusnya lah. Sampai pada saat keluarga Yasir, anaknya bernama Amr, ibunya bernama Sumayyah, bapaknya namanya Yasir. Makanya disebut Amr bin Yasir. Amr anak laki-lakinya Yasir. Sampai mereka dianiaya oleh orang Quraisy di fase Mekah. Kemudian Rasulullah tahu, tapi Rasulullah cuma berdoa saat itu. Doanya adalah sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, tempatmu di surga. Gitu. Saat itu Rasulullah tidak memberikan banyak pembelaan. Kenapa? Karena resourcesnya itu belum cukup saat itu. Gitu. Nah, mungkin analoginya ini hampir sama ya, walaupun tidak sebangun, tidak sebanding, tapi paling tidak itu sedikit mewakili. Yaitu tentang apa? Kehati-hatian tadi ya. Karena kalau kami di sekolah-sekolah Islam tuh sangat terasa ya, bagaimana udah mulai pengen digeser ya paradigma berpikir tentang pendidikan kita ya ke arah yang lebih materialistis gitu kan, itu sangat kelihatan sebenarnya. Ya dari banyak hal ya, banyak hal. Yang paling contoh di kurikulum nih ya. Kalau kita lihat di kurikulum sekolah umum, maka pelajaran fikih tentang mandi junub itu baru ada di SMP. Lihat aja di sekolah-sekolah umum sama semuanya. Ya, itu di SMP baru diajarin tentang mandi junub. Sementara anak-anak kita itu kelas 3, 4 itu udah mulai ada yang haid. Berarti mereka kan butuh ilmu itu. Nah, ini kan berarti kan tidak aplikatif sebenarnya. Artinya secara kontekstual itu nggak dapat sebenarnya. Nah, sekolah-sekolah Islam terpadu itu memberikan pembelajaran lebih cepat. Maka kalau di buku PAI itu mandi junub itu ada di kelas 4. Dan sekarang sedang dicoba diperkuat sejak kelas 3 secara khusus di daerah-daerah yang lebih cepat kondisi anak-anaknya itu akil balik ya. Khususnya masa haid anak putri, anak perempuan. Ini contoh ya. Belum lagi yang lain juga banyak yang kita dapatkan. Dari segi pendidikan ya, belum dari segi yang lainnya. Nah, sehingga memang dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini nih ya, ini namanya kita ikhtiyatan. Ikhtiyatan itu kehati-hatian. Bukan berarti kita nggak bergerak, ada ya. Pergerakannya itu harus betul-betul memang terjaga. Ya, ada yang mempersiapkan macam-macam ya. Teman-teman di pendidikan itu sedang melihat undang-undangnya dari segi pendidikan. Ya, kita lihat dulu ya. Karena draftnya masih punya beberapa versi. Ya. Saya punya tuh 2 versi ya, versi yang di atas 1000 sama di bawah 1000 ya. Ya, mungkin ada yang paket premium gitu kali ya, Pertamax gitu kan. Ya, yang undang-undang sekarang nih yang lagi dibahas ya. Kita juga masih tetap ya. Kenapa? Enggak ada. Ya, yang penting ketok palu dulu kan. Ya. Memang enaknya jadi pemerintah kan gitu ya. Jadi penguasa ya. Udah jalanin aja dulu. Nanti kalau ini baru ya dibahas gitu kan. Ya, padahal kalau udah jadi nggak tahu kalau dibahas lagi apa nggak tahu nantinya kan. Kalau udah jadi ya tergantung siapa yang menggunakan kan nanti. Kalau menggunakan semena-mena bisa. Undang-undangnya udah ada nih. Bertentangan dengan undang-undang gitu kan. Tapi kalau misalnya penguasanya ini bagus nanti ya ada perubahan, pergantian, udah ya, diganti dengan apa? Dengan peraturan yang ada di bawahnya lebih jelas gitu.
ala kulli hal penting ya untuk tadi ya menjaga kondisi wabil khusus diskusi-diskusi di grup di grup-grup WhatsApp. Maka beberapa itu banyak yang alih ke Telegram tuh kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan ibroh. Ya. Kalau dulu tuh saya tuh waktu kuliah tuh diingetin dulu ya ketika zamannya OTB, tahu OTB? Ingat nggak Pak Iwan? Nah, jadi kalau ngumpul dikit nih OTB langsung keciduk tuh organisasi tanpa bentuk ya kan. Kalau di kampus tuh agak khawatir, tapi kalau kampus dulu safety ya. Tapi pasca 98 baru ketahuan ternyata kampus tuh banyak intelnya juga. Karena banyak yang kegap di dalam kampus. Nah, jangan sampai kita buta ya terhadap kondisi masyarakat secara umum, masalah negara juga nggak boleh tuh ya. Karena doanya Nabi Ibrahim itu Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ibrahim itu mendoakan negerinya. Tapi jangan sok tahu juga ya kan. Ya nggak tahu tapi kita juga melebihi kapasitas kita perlu untuk kita pertimbangkan juga. Ya, karena banyak yang harus kita siapkan pastinya ya. Mobil khusus kita siapkan untuk keluarga kita. Calon-calon leaders ke depan insya Allah menjadi pengganti kaum yang bahkan pasti akan digantikan baik secara usia ya pastinya nggak memimpin lagi ya, maupun dari segi kapasitas ya biasanya udah selesai lah kalau kayak gitu. Ini bagian dari kesyumuliatul Islam. Islam yang komprehensif itu emang bukan cuma bicara tentang masalah ibadah di masjid, tapi juga care terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan. Tapi sejauh kapasitasnya. Kalau saya karena di jaringan sekolah Islam terpadu, memang dari awal undang-undang ini kita udah bikin webinar, kita udah ngelihat tuh beberapa yang bakal peluang nih, termasuk yang itu, yang pendirian sekolah itu sekarang harus pemerintah ke presiden, gitu kan? Karena di pusat dia, ya, itu jadi udah bahan diskusi bahkan waktu itu kami dari JSIT itu langsung sama PP Muhammadiyah. Ya, langsung dibikin webinar internal tuh dengan PP Muhammadiyah karena dia juga, iya nih tim kami juga lagi bergerak nih pengen melakukan penolakan. Jadi udah dari awal tuh. Ya. Jadi kalau misalnya orang terkejut baru kemarin-kemarin, sebenarnya kita udah khawatir udah lama. Ya, ya ternyata betul karena kapasitas nggak cukup ya. Ya, cuma sedikit pastinya dalam era demokrasi yang banyak yang menang. Ya. Banyak menang dan menang banyak lagi gitu kan. Ya. Itu ya sebagai informasi kekinian. Nah, informasi yang kedisinian yang lebih dekat adalah kita sudah berada di bulan akhir ya, bulan Safar ya. Setelah itu Rabiul Awal. Nah, berarti kan tanggal 28 itu adalah 12 Rabiul Awal. Ya. Pentingnya kita pesan anak ke teman-teman semua lebih mendekatkan keluarga kita dengan Rasulullah SAW. Juga diri kita. Ya. Ya, memperbanyak sholawat dan lebih banyak mengenal tentang pribadi Rasulullah SAW. Ya. Kalau anak di rumah, salah satunya itu ba'da maghrib dan ba'da subuh itu ada baca hadis. Ya, setiap hari itu anak-anak baca. Ya, anak sholat di masjid, ya, anak-anak habis sholat mereka baca Al-Ma'surat, kemudian baca hadis 1 halaman Riyadhus Shalihin. Terjemah. Ya, jadi Riyadhus Shalihin yang tadi itu yang bahasa Arab, cuma kan udah punya terjemah tuh di rumah. Mereka baca. Nah, itu salah satu mengenalkan tentang sosok Rasulullah SAW melalui apa? Melalui apa yang pernah diucapkan, apa yang pernah dikatakan, apa yang pernah diperbuat dalam hadis-hadis sahih. Ya. Nah, silakan nih ya teman-teman, gimana cara kita menghidupkan nuansa Maulid ini? Bukan perayaannya ya. Kalau perayaannya sih itu formalitas banget ya. Ya.
Kadang-kadang cuma ngabisin duit tapi dampaknya nggak signifikan ya. Walaupun bagi ustadz-ustadz tertentu lumayan juga. Ana pernah ngisi maulid 15 menit 2 juta. Masya Allah ya kan. Di Tapos itu, di Kelurahan Tapos ya kan. Tahu Ustadz bisa ngisi maulid? Boleh ya. Jam berapa? Jam sekian. Oke ya. Sambutan panjang banget ya dari wali kota segala macam kan. Baru mulai ceramah jam 10 malaman. Ya, jam 10-an malam baru ceramah, baru pengen naik, Ustaz jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Udah malam nungguin. Ya sampai kita selawatan sampai tolak al-badru segala macam kan. Ustaz jangan lama-lama ya. 10 menit aja nih. 10 menit tepat-tepat kita ceramah malam-malam lagi kan. Ya 15 menit lah udah selesai. Pulang. Sebelum pulang Ustaz, kita nasi kebuli dulu Ustaz. Tuh kan setengah 12 itu kan malam. Waduh, Ginari Kak nasi kebuli ya. Itu jauh dari sunnah loh, kebulian malam-malam. Kenapa? Karena Rasulullah itu kalau pengen tidur udah nggak makan lagi kan. Ya, jadi repot juga ya. Itu kan budaya. Diamplopin tuh pulang ya. Sampai rumah kaget juga. Ya Allah 2 juta. Bilang, Masya Allah. Pantes pada semangat pada isi maulid. 2 juta sekali ceramah ya. Saya pernah ceramah sekali ngisi berapa dikasih? 7,5 juta. Tebel banget itu amplopnya. Bilang, pantes orang pada seneng banget kalau ceramah-ceramah gitu kan. Ya. Tapi kalau ngisi recall kan, ini makanya Masya Allah. Dari dulu kita di tarbiyah tuh bedanya itu. Ya ceramah silakan ada, ya kan. Halakoh tetap jalan, alhamdulillah. Karena di sinilah kita targetnya itu adalah tarbiyah, pendidikan. Ya. Kalau tablik tuh enaknya ceramah kenapa? Tablik dia ngisi, udah selesai. Ya, ibarat nyiram tuh udah nggak dirawat lagi, udah yang penting nyiram aja gua gitu kan. Tapi kalau orang tarbiyah itu dikit-dikit, ya kan, lihat kondisi, ya. Itulah ya. Tapi ala kulli hal, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nggak ngelihat dari tampilan, ya dari jasa, tapi Allah lihat dari hati dan amal-amal kita. Mudah-mudahan kalau ikhlas, Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Ya Rabbal Alamin. Al-Habib, gimana nih Habib? Sehat? Masuk jam berapa tadi ini? Belum, enggak tadi lagi share screen tadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Gimana Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anta mutaakhir? Tadi kendala masuk aja nih Ustaz. Ini juga keluar masuk mulu nih. Oh gitu. Ininya. Diganti kalau bisa masuk keluar, jangan keluar masuk. Ini di kolom atau di mana? Di rumah. Halo. Tuh Ustaz kayak model gitu Ustaz. Putus nyambung. Di rumah. Udah kayak layangan ini. Ini di rumah. Ini lagi ini Ustaz di kandang nih Ustaz. Oh, di kandang atau di kolam? Di kolam. Ya Allah. Kalau kandang kambing, sapi gitu kan. Ya. Gimana progres lele selama pandemi ini sampai sekarang? Ya mungkin sekarang udah masuk musim hujan kalian Ustaz ya. Apa namanya? Oh, gitu. Susah. Ini cacing sutranya buat pakan yang baru netes. Iya, jadi susah, untuk produksi ini terhambat juga Ustaz. Iya. Oke. Tapi sejauh ini bisa tertangani ya? Alhamdulillah Ustaz. Masih 8 kolamnya? Sekarang ada 2 kolam yang isi karena itu tadi nggak berani netesin banyak. Ustaz. Oh gitu. Ya. Berapa isinya tuh biasanya kalau 2 kolam gitu? Kapasitasnya? Isinya karena masih kecil-kecil banget ya, paling 1 kolam 10.000 kali ini Ustaz. Oh, 10.000 gimana ngitungnya? 10.000 ikan. Masya Allah. 10.000 ikan. Itu Miana 3 aja bangga banget tuh. Berbaris.
Iya, kalau 10.000. makan ini dulu disiapin dulu, dibarisin. Waduh. Oh, Ikan suruh itu ngitung ukuran sedikit. berapa senti, Mas? Nah, apa nih Ustaz sinyalnya? Berapa senti? Ini umurnya baru